Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas game One Piece Bontiras lagi. Dan yang kita bahas adalah tentang tier list yang akan update. Karena kita sudah kedatangan 3 karakter terbaru ya. Yang pertama ada Jesus Burgess dan Shiryu. Kemudian yang ketiga kita kedatangan karakter yang sangat GG, yaitu Celestial Dragon. Wah, oke, karakternya bintang 2 dan ini karakternya sangatlah have fun ya. Dan di season terbaru kali ini adalah season 149. Baru aja reset season. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk mengupdate tier list ya untuk karakter yang di era sekarang. Oke, jadi sebelum lanjut kita like dulu videonya dan jangan lupa di subscribe ya. Yo, kita langsung aja ke bagian tier list. Kenapa aku tidak melihat top global dulu? Ya, karena sekarang top global sudah terkontaminasi oleh beberapa player yang melakukan tindakan-tindakan curang. Jadi aku sudah tidak terlalu mengutamakan ini ya, sudah tidak terlalu mengutamakan dari top global user. Jadi aku bakal langsung aja ke tier list menurut pendapatku ya. Oke. Nah, di sini kita langsung aja masukin karakter terbaru ya. Yang pertama ada Celestial Dragon Knight. Dimana di sini dia itu adalah karakter April Mob yang sangat seru ya untuk dipakai. Bisa dibilang ini char have fun. Ya. Dia ini benar-benar seru, asik dan lucu ya karakternya. Mulai dari dia itu bisa mengsummon Kizaru, kemudian dia bisa ngebuff ya, ngebuff tim sama ngebuff musuh. Asli ini bener-bener aneh. Yang paling seru sih summon Kizaru ya. Titik terendah seorang admiral adalah di summon karakter beban ya. Supernya dia tidak summon Akainu, bahkan tidak ngesummon Fujitora dan lain-lain ya. GG bro, Evan parah. Terus sih karakternya asli the real karakter paling seru ya, yang unik kita pakai di liga. Kemudian kita juga kedatangan karakter yaitu Jesus Burgess. Ini adalah salah satu karakter defender yang bener-bener datang-datang langsung meta ya. Banyak banget yang naikin dia ke bintang 5, bahkan ada juga yang bintang 6 sih. Tujuannya adalah buat mengcounter Sabu. Dari trade-nya memang sangat bagus ya buat melawan Sabu, bahkan buat nahan flag di era sekarang sangatlah strong banget. Untuk build-nya juga sangat gampang, jadi kalian bisa build HP attack. Jadi defense-nya tidak perlu ya. Ini kenapa ada defense? Karena medalku terbatas ya. Ini akunku yang ketiga, dimana levelnya memang masih 34. Mau ngisi untuk di bagian lain juga sudah tidak ada ya. Ini udah terlanjur dipasang defense. Karena defender zaman dahulu itu mainnya kan defense, jadi mau tak tukar pun itu sudah tidak bisa. Ini build-nya gampang banget asli. HP attack ya, HP attack. Untuk trade-nya juga sangatlah strong karena dia bisa recovery HP, kebal efek buruk, anti knockback. Jadi semua trade yang terbaru itu dia punya semua. Jadi memang inilah defender zaman now ya, yaitu Jesus Burgess. Satu-satunya defender merah yang cukup bagus untuk dipakai di era sekarang. Lanjut lagi, Shiryu. Shiryu ini termasuk karakter yang sangat broken banget, tapi dia itu mekaniknya ya, dia lebih harus digunakan oleh player yang memiliki dedikasi skill yang cukup tinggi. Kalau di bagian damage, dia itu damage-nya standar ya, tapi eksekusinya itu loh sangatlah OP banget. Nah, jadi aku akan taruh dia di tier S. Karena salah satu karakter yang sangat mudah ngekill musuh adalah karakter yang cukup layak ditaruh di tier atas. Cuman memang mekaniknya harus tinggi ya. Untuk di bagian skill 2-nya ini loh, kalian harus mainin mekaniknya. Mulai dari ngelok karakternya harus sungguh-sungguh. Terus di bagian stacking
power gauknya, kalian juga harus memiliki mobilitas yang cukup tinggi karena kalian harus jago perfect dots ya. Di sini kalian tahu ya trade-nya dia recovery HP 20% sama masuk ke mode menghilang harus dari perfect dots. Jadi benar-benar ini adalah kuncian Shiryu menjadi broken. Kalau kalian tidak bisa melakukan hal tersebut, itu akan membuat Shiryu menjadi karakter yang cukup jelek, bahkan beban ya. Gitu. Walaupun memang dia untuk kekebalan efek buruknya itu menit-menit di saat HP-nya dia di bawah 50%. Tapi kalau buat orang yang udah jago main, hal seperti itu adalah hal yang sangat gampang ya. Asik. Itu tidak terlalu bermasalah. Tidak terlalu. Jadi seperti itu ya untuk update karakter terbaru kita. Nah, lanjut lagi ke karakter-karakter yang sudah lama rilis. Nah, ini dia update-nya ya. Mungkin kalian akan merasa ada perubahan meta yang sangat signifikan di liga. Yap, perubahan metanya adalah guard menjadi lebih rame daripada Sabu dan Kujan. Karena di sini Sabu dan Kujan mulai banyak ya counternya. Kemudian Akainu jadi makin rame ya. Kalian ada nggak sih yang ngerasa Akainu makin rame di liga? Karena di sini kalau kita pakai Akainu itu akan sangat mudah untuk ngekill Sabu dan Kujan. Ya, memang benar-benar di sini Akainu itu untuk urusan damage ya elemen merah satu-satunya terkuat dan lagi rebound kemarin, dan mungkin dalam waktu beberapa hari kemarin udah banyak banget orang-orang yang sudah berhasil naikin Akainu ke bintang 5, bahkan naikin Akainu ke bintang 6. Dari trade sama damage sudah gila banget. Cooldown, incinerate, stacking ya, stackingnya sekarang naik jadi 75%. Kemudian recovery HP juga sangat gampang ngekill musuh sama nyerang musuh yang kebal efek incinerate. Jadi bener-bener toxic sih ini karakternya. Satu-satunya saingan guard. Jadi buat teman-teman yang nggak punya guard, kalian bisa gacha Akainu ataupun upgrade Akainu setotalitas mungkin. Karena di sini Snake itu popularitasnya tidak terlalu rame ya. Karena Sabo lagi masih di puncak performanya. Jadi Snake itu ya di sini sekarang. Itu di sini. Aku di liga udah beberapa hari ngepush dengan 3 akun berbeda, dengan 3 akun yang ranknya beda-beda. Aku jarang banget ketemu Snake. Jadi selalu dominan adalah Kujan. Jadi Snake itu sekarang mungkin udah bosen playernya, ataupun playernya sudah muak juga make karakter yang sudah 1 tahun rilis. Ya mungkin udah pasti bosen ya. Walaupun trade-nya masih bagus buat ngonter Akainu, tapi ya mana nggak ada, nggak begitu rame yang make. Lebih rame orang make Rob Lucy. Rob Lucy, Blue Eno ini lebih rame untuk karakter biru ya. Jadi kemungkinan aja kita membutuhkan defender biru yang terbaru. Untuk Shanks masih oke. Ichiji masih oke. Ichiji rame ya di liga ya. Rame bro. Aku udah sering ketemu, mungkin bintangnya udah pada bintang 5 ya, dan damage-nya sakit banget. Kemudian di sini Roger masih oke. Yamato dan S mulai berkurang ya. Yamato dan S kenapa berkurang? Karena di sini dia kalah saing sama Akainu. Kemudian di sini Niji ya, Niji udah mulai rame. Asli karakter runner yang high mekanik tapi usernya rame loh. Jarang-jarang loh. Luar biasa. Padahal di sini Shiryu ya. Shiryu itu high mekanik tapi yang make dikit. Beda banget loh sama Niji. Niji itu runner, damage nggak ada, tapi yang make rame. Mungkin karena montage-nya ya. Ya salah satu daya tarik untuk karakter zaman now adalah montage sih. Ya menurutku montage itu adalah salah satu yang satisfying. Padahal kalau kita lihat ya, damage-nya itu nggak ada. Skill 1 cuman 200. Skill 2 cuman berapa tuh? 500. Dari perfect dodge dia tidak ngasih damage sama sekali ya. Jadi habis perfect dodge dia itu cuma nyerang kali apa 2 kali ya, dan itu damage-nya geli-geli. Tapi inilah ya
perbedaan satisfying menggunakan tiap karakter, jadi ada kesenangan tersendiri sih. Kemudian Luvinica udah nggak begitu berguna. Kalgara masih oke ya buat berburu runner, lagi banyak runner saat ini. Jinbe oke, Roger lagi rame. Obi oke, Yamato Runner untuk daerah sekarang Yamato Runner tidak terlalu ya, tapi biasa aja sih. Albert, nah Albert udah jarang ya, Albert sekarang karakternya hitungannya bagus sih, karena sekarang banyak banget karakter yang punya shield, itu bener-bener nggak bisa di one shot sama Albert. Thanks Film Red oke, Sanji oke. Yonji oke. Tier S ya, Yonji bisa nge-carry. Ya, untuk tier S seperti ini ya. Lagi bagus-bagusnya nih tier S nih. Lanjut lagi di tier A. Di tier A tadi sudah kedatangan Luffy, Yamato, sama Yamaes. Untuk sisanya masih balance dan Kaku masih oke, King oke. Esbear oke, Shark oke, ya masih aman. Karakter tier bagus, sekarang yang lagi bagus-bagusnya ya, Bulu Betty oke, Koala turun, Joro Egghead turun banget ya, Joro Egghead sekarang itu udah car beban. Oke, seperti ini ya untuk karakter tier bagus, ya masih bagus lah. Lalu karakter Have Fun ya, karakter Have Fun sekarang masih sama ya, tidak ada perubahan karena di sini belum ada karakter yang di adjustment terbaru, jadi bisa dibilang di sini masih ngestak ya, ngestak bro. Meta karakter Have Fun ini nggak bakal berubah kalau tidak ada yang di adjustment. Oke, jadi ya harap bersabar saja ya. Nggak bisa lo naik, siapa mau dinaikin, nggak ada yang bisa enak dipakai di liga, tapi seru-seru aja sih kalau mau dipakai di liga. Untuk karakter beban masih tetaplah menjadi seorang beban ya, karena nggak ada yang bisa dipakai, untuk meng-carry tim sama sekali, jadi ini tidak ada perubahan ya untuk di tier list beban ya, beban tetap beban. Karakter challenge battle, di sini ada beberapa karakter yang baru rilis dan dia itu bukan tipe khusus untuk challenge battle. Ya mungkin adalah Yonji boleh, ya Yonji bisa muter-muter ya buat jaga treasure, tapi tidak bisa dijadikan kuncian untuk di CB ya, apalagi CB multiple hit dan lain-lain. Oh ya mungkin CB boss battle bisa nih Ichiji untuk masuk CB yang combo-combo seperti itu ya, karena dia multiple hitnya brutal banget. Cuman aku belum nyiapin gambarnya sih, nanti mungkin aku akan masukin ya ke chart challenge battle, nanti kalian ingatkan saja. Untuk karakter super beban di sini akan tetap menjadi karakter super beban sampai mereka mendapatkan adjustment, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi ya. Aku juga di liga nggak ketemu karakter kayak begini, walaupun ketemu udah pasti langsung mati. Dan ya seperti itu ya untuk tier list update kita kali ini. Jadi memang tidak begitu meta changer banget, dan buat temen-temen yang memang suka karakter terbaru Bounty Fest atau kalian bosan pakai ekstrim, sangat disarankan banget untuk gacha Bounty Fest terbaru ya, karena kalau kalian terlalu maksa Bounty Fest lama itu tidak semuanya bisa survive. Bahkan Jabra di sini aja sudah mulai berkurang ya untuk popularitasnya. Orang-orang lebih suka karakter Bounty Fest terbaru. Kenapa terbaru? Karena hal yang baru itu adalah hal yang banyak orang suka, oke? Ya, walaupun di sini emang Blueno udah lama tapi banyak yang pakai, itu karena kemampuannya dia yang survive di berbagai meta defender. So ya, gitu aja untuk videonya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.